Ya, apa kabar sahabat Liputan 6? Inilah Liputan 6 Update edisi Jumat 17 Januari 2025 bersama saya Wayan Diananto. Ada sejumlah topik yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Apa saja? Mari kita intip tipis-tipis. Yang pertama, gencatan senjata Israel Hamas. Apakah ini akhir konflik Gaza atau sekedar jeda sementara? Selain itu ada laporan terkini dari sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan Agus Buntung. Selain itu ada informasi seputar perkembangan terkini dari jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang pekan ini dikabarkan ambruk dan juga update seputar Glodok Plaza Jakarta yang terbakar pekan ini hingga viral di medsos. Bersama saya Wayan Diananto, mari kita segera simak headline kami yakni kejahatan senjata Israel Hamas, akhir konflik Gaza atau sekedar jeda sementara. Saya ingin mengajak Anda untuk menghubungi jurnalis liputan6.com yakni Tanti Yulianingsih untuk membahas topik hangat ini. Halo, selamat siang, Kak Tanti. Selamat siang, Wayan. Apa kabar, Kak? Baik, sehat-sehat. Semoga Wayan dan tim di redaksi sehat-sehat selalu ya. Ya, terima kasih, Kak. Yang disambut hangat oleh dunia saat ini adalah kabar gencatan senjata antara Israel dengan Palestina. Nah, saya ingin menanyakan, jadi sebenarnya seperti apa kronologi Israel Hamas akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata dan apa saja poin-poin yang patut disorot dalam kesempatan atau kesepakatan ini? Silahkan. Ya, Wayan. Jadi, seperti kita ketahui bahwa kemarin 15 Januari 2025, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, begitu, Wayan, selama lebih dari 15 konflik yang membuat penderitaan bagi warga Gaza, begitu, Wayan. Dan kesepakatan ini memang disambut baik begitu oleh banyak pihak, begitu, Wayan. Dan menurut kalau kita eh, sorot kronologinya, begitu, Wayan, kesepakatan gencatan senjata ini bukanlah yang pertama kalinya, begitu, Wayan. Jadi kalau kita lihat kronologinya bermula dari tahun 2023 lalu, Wayan, saat 7 Oktober. Jadi pada 7 Oktober 2023 lalu, ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, lalu berlanjut hingga 27 Oktober, di mana Israel akhirnya membalas serangan yang dilakukan oleh Hamas, melancarkan invasi besar-besaran ke Gaza, gitu, Wayan. Dan pada 24 November hingga rentang waktu 1 Desember, itulah terjadi gencatan senjata yang pertama, Wayan. Jadi gencatan senjata tersebut eh, pada periode itu lebih dari 100 sandera dibebaskan dari Gaza, sementara Israel sendiri juga telah membebaskan 240 tahanan Palestina, begitu, Wayan. Kemudian pada 11 Desember 2023, Wayan, Israel mengisyaratkan kembali kesediaannya untuk menegosiasikan gencatan senjata kemanusiaan dengan imbalan pembebasan sandera kembali, Wayan. Dan kendati demikian, saat itu belum ada hasilnya, lalu berlanjut pada update 31 Maret 2024, di mana gencatan senjata kembali dibicarakan lanjutannya di Kairo dengan perwakilan dari Israel dan Hamas dengan mediatornya. Lalu pada 15-16 Agustus 2024, Qatar menangguhkan upaya mediasi antara Hamas dan Israel. Alasannya adalah kurangnya niat dari kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Lalu pada akhir tahun 7 Desember 2024, Qatar akhirnya mengumumkan bahwa momentum untuk negosiasi baru terhadap kedua belah pihak yang berkonflik akhirnya akan bisa dimediasi kembali, begitu. Dan pada 15 Januari akhirnya dinyatakan Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata untuk pembebasan sandera yang akan dimulai pada Minggu
19 Januari 2025 mendatang. Jadi menurut perjanjian tersebut, Hamas akan membebaskan 33 sandera pada tahap pertama. Dan gencatan senjata ini dilaporkan akan berlangsung selama 6 minggu, Wayan. Dan yang perlu disorot adalah selain tadi pembebasan sandera dan berlangsung selama 6 minggu gencatan senjatanya, di sini adalah 3 fase gencatan senjata, Wayan. Jadi ada 3 fase dalam kesepakatan ini, di mana pada fase pertama disebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan sementara pertempuran, Wayan. Dan Hamas juga telah menyetujui bahwa akan membebaskan para sandera warga Israel dan sebaliknya begitu, Wayan. Berarti demikian, detail waktu mengenai pelaksanaan kesepakatan tersebut masih belum dapat dipastikan. Dan fase kedua maupun fase ketiganya belum dapat diberikan rinciannya atau belum ada informasinya karena informasi terkait fase kedua dan fase ketiga baru akan disampaikan ketika fase pertama sudah berlangsung begitu, Wayan. Jadi kita masih melihat perkembangannya bagaimana fase pertama dalam gencatan senjata tersebut akan berlangsung, Wayan. Ya, baik. Kak Tanti, Liputan6.com pada 15 Januari kemarin mengabarkan Qatar menyebut negosiasi gencatan senjata memasuki tahap akhir. Artinya ada peran besar Qatar di sini. Bisa dijelaskan seperti apa peran Qatar? Iya, Wayan. Jadi seperti kita ketahui, memang negara kecil yang kayak pasokan gas cair itu muncul sebagai pihak penengah ya, Wayan ya, dan menganjurkan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Jadi Qatar di sini memegang peran sebagai mediator dalam proses gencatan senjata, gitu, Wayan. Dan eh, ini merupakan peran sebagai mediator konflik ini eh, juga merupakan sebuah peran yang sebetulnya diinginkan banyak negara di Timur Tengah gitu, Wayan. Dan ini pun bukan pertama kalinya bagi Qatar menjadi mediator bagi kedua pihak yang tengah berkonflik, Wayan. Ya, Kak, selain Qatar, apakah ada sejumlah negara lain yang juga berperan dalam gencatan senjata Israel-Hamas? Iya, oh ya, menurut informasi yang kami himpun, jadi Qatar sebagai mediator itu dibantu dengan Mesir dan Amerika Serikat, Wayan. Oke, menarik nih. Bagaimana dunia merespons gencatan senjata Israel-Hamas, Kak? Iya, Wayan. Ya, seperti gambar yang kita lihat di samping gitu ya, Wayan ya. Dunia merespon dengan baik dan penuh harapan atas kabar gencatan senjata antara Hamas dan Israel begitu, Wayan. Di media sosial pun ramai ucapan atau harapan-harapan yang disampaikan terkait gencatan senjata bagi warga Gaza yang selama 15 bulan terakhir mengalami penderitaan gitu, Wayan. Dan kalau kita kembali melihat respon dari para pemimpin dunia begitu, Wayan, yang terdekat kita lihat dari Malaysia, Wayan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim eh, menyorot bahwa gencatan senjata ini merupakan batu loncatan eh, bagi kedua belah pihak begitu. Jadi menuju tujuan yang sudah lama tertunda, Wayan, untuk pembentukan negara Palestina yang layak, berdaulat dan merdeka. Sementara kalau kita lihat pernyataan dari Perdana Menteri Australia, begitu kesepakatan ini dianggap sebagai langkah konstruktif menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sementara kalau kami lihat dari Inggris, dari Perdana Menteri Inggris, em, beliau menyorot bahwa kita harus fokus pada bagaimana kita memastikan masa depan yang lebih baik secara permanen bagi rakyat Israel dan Palestina, Wayan. Dan dari Turki, Presiden Turki menyatakan bahwa kesepakatan ini diharapkan akan bermanfaat bagi kawasan dan seluruh umat manusia. Sementara kalau dari Uni Emirat Arab,
menekankan pentingnya agar baik pihak Israel maupun Hamas mematuhi komitmen yang sudah dibuat untuk mengakhiri penderitaan para tahanan Palestina dan sandera Israel begitu, Wayan. Oke, baik. Kabarnya Indonesia juga sudah memberikan pernyataan sikap terkait gencatan senjata ini. Seperti apa, Kak? Ya, betul, Wayan. Jadi, melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Sugiono, disampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, Wayan. Jadi, eh, Indonesia menyatakan bahwa selama ini terus mendorong bersama dengan masyarakat internasional, Wayan, langkah pentingnya untuk mencapai perdamaian dan memastikan kesepakatan tersebut dilaksanakan segera dan secara komprehensif begitu untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Dan Menlu Sugiono juga menyampaikan gencatan senjata ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perdamaian di Palestina, Wayan. Dan juga bahwa perdamaian hanya dimungkinkan jika Palestina telah merdeka dan berdaulat. Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa Indonesia juga berkontribusi kepada upaya pemulihan pemulihan kehidupan bermasyarakat di Gaza, baik itu melalui bantuan kemanusiaan, dukungan terhadap peran UNRWA ataupun upaya rekonstruksi Gaza begitu, Wayan. Oke, baik. Kak Tanti, terakhir, apakah ada data valid terkait jumlah korban meninggal dunia dalam rentetan konflik yang terjadi selama berbulan-bulan ini dan juga kerusakan fisik bagi tempat konflik? Silakan. Iya, berdasarkan data yang kami himpun, menurut otoritas kesehatan di Gaza dan Israel, Wayan, krisis kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza tersebut telah mengakibatkan lebih dari 46.000 jiwa warga Palestina meninggal dan lebih dari 1.200 warga Israel meninggal dunia. Jadi selama serangan 15 bulan, sekitar 15 bulan itu, Wayan, eh, sekitar 46.000 orang di Gaza, warga Palestina telah meninggal dan diantaranya juga termasuk anak-anak dan wanita. Ya. Sementara 110.000 lainnya terluka, Wayan. Dan kalau melihat infrastruktur yang rusak begitu, Wayan, ada sekitar 1.000 masjid dilaporkan rusak dan lebih dari 150.000 bangunan juga dilaporkan hancur, Wayan. Oke, baik. Terima kasih Kak Tanti sudah bergabung dengan Liputan 6 Update untuk memberikan informasi terkini terkait perkembangan gencatan senjata Israel Hamas. Semoga ini menjadi langkah yang positif ya di daerah konflik dan juga warga yang terdampak akibat serangan militer. Baik, Wayan. Terima kasih, Wayan. Baik, sahabat Liputan 6, dari topik gencatan senjata, saya ingin mengajak Anda untuk kembali ke Indonesia dan mengecek informasi terkini terkait sidang kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan atau menempatkan Agus Buntung sebagai tersangka. Untuk itu, saya ingin mengajak Anda terkoneksi dengan kontributor liputan6.com, Hans Bahanan. Halo, Kak Hans. Selamat siang. Halo, selamat siang, Ryan. Ya, Kak. Langsung kepo, apa agenda sidang perdana Agus Buntung di PN Mataram pada 16 Januari 2025 kemarin? Silakan. Baik, Wayan. Jadi kemarin tanggal 16 atau hari Kamis tepatnya, itu sekitar pukul 9, Iwayan Agus atau yang sekarang lebih dikenal dengan Agus Buntung itu menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Sidang tersebut berlangsung pukul 9.00 WITA pagi, Wayan. Di mana saat itu sebelumnya Agus ditahan di lapas kelas 1A. Nah, kemudian datang menuju ke pengadilan menggunakan mobil tahanan. Setiba di pengadilan, Agus didampingi oleh beberapa aparat dan juga dari kuasa hukumnya. Kemudian Agus langsung sebelum sidang dimulai, Agus dititip di ruang untuk menunggu sidang itu, Wayan. Nah, sempat terjadi hal yang
menurut kami sangat menarik di situ. Jadi dari dalam sambil menunggu proses sidang, Agus berteriak dan menyampaikan kekesalannya terkait kondisi lapas yang saat ini yang ditempatkan oleh pihak pengadilan. Menurut Agus, kondisi lapas itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Koalisi Disabilitas Daerah atau KDD, yang mana bagi dirinya yang tidak memiliki tangan atau disabilitas seharusnya mendapatkan pelayanan yang sangat bagus di lapas, namun ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Itu menurut Agus, Wayan. Seperti itu. Ya, bagaimana pengadilan merespons teriakan dan keluhan Agus Buntung? Baik, sementara kalau untuk pengadilan sendiri, karena permintaan si Agus Buntung ini kan dia ingin mengalih status tahanan dari lapas ke tahanan rumah. Nah, Ya. namun kemungkinan hal itu agak berat ya, karena kalau seandainya dia sudah dari lapas, otomatis dia juga harus masuk ke ruang tahanan juga. Dan di sini di pengadilan pun ada ruang tahanan. Di ruang itu kalau menurut pengadilan sangat mencukupi sarana prasarananya, namun semua keputusan itu tergantung dari majelis hakim seperti itu. Kalau majelis hakim menolak, maka permintaan dari si Agus ini atau baik dari kuasa hukumnya untuk alih status tahanan itu juga akan tertolak, Koyan. Oke, baik. Pihak Agus mengklaim perlakuan petugas lapas tidak sesuai dengan statement atau pernyataan dari Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Nah, bagaimana KDD menanggapi statement dari Agus Buntung? Baik, kalau dari Koalisi Disabilitas Daerah sendiri, kemarin kita sempat berbicara langsung dengan Pak Joko Jumadi, yang dia menyatakan bahwa apa yang didapatkan oleh Agus selama berada di tahanan itu menurut KDD itu sudah sangat layak gitu, bukan berarti tidak layak sama sekali, tapi memang benar-benar sudah layak. Namun mungkin permintaan Agus terlalu uah sehingga itu tidak bisa dijadikan acuan oleh KDD. Nah, sementara kalau karena sebagai seorang disabilitas di tahanan pun juga disediakan petugas-petugas untuk membantu dia selama dia tidak memiliki tangan, baik dalam beraktivitas selama berada di lapas seperti itu. Jadi KDD menganggap tahanan tepatnya Agus ini sangat layak seperti itu, Ayah. Oke, baik. Yang juga tidak kalah menarik dan jadi perhatian netizen adalah kabarnya Ibunda Agus pingsan di tengah sidang. Saya boleh minta konfirmasi dari kakak? Baik, jadi kejadian kejadian Ibunda Agus yang terjatuh itu bukan saat sidang ya, tapi setelah sidang, yang mana saat itu Agus dibawa lagi ke mobil tahanan untuk dibawa ke lapas, dan ibunya mendampingi Agus dari belakang. Kemudian melihat Agus udah naik ke atas mobil, ibunya tidak kuasa melihat anaknya yang masuk ke dalam mobil tahanan tersebut, kemudian terjatuh. Sempat lemas, ibunya kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur ke paving block. Entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba keluar darah dari kepala si ibu kandung Agus ini. Langsung petugas dari pengadilan membawa orang tua si ibu Agus ini ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diobati gitu, karena kemungkinan besar mengalami luka serius. Nah, selang beberapa saat kami juga mendapat informasi bahwa si Ibunda Agus ini dia akan dirujuk ke RSUP, berarti dia mendapatkan kecelakaan serius ya waktu melihat si Agus ini masuk ke dalam mobil seperti itu. Ya, baik. Kak Hans, untuk sidang berikutnya tanggal berapa dan apa agendanya? Baik, karena sidang tanggal 16 kemarin itu kan masih pembacaan dakwaan, untuk sidang selanjutnya itu tanggal 23 Januari ini, hari Kamis besok, agenda sidangnya itu pembuktian sekaligus untuk menghadirkan saksi-saksi. Namun di sini ada sedikit pemberitahuan, Mas Wayan, karena sidang kasus Agus ini terhitung sangat khusus gitu ya. Jadi saksi-saksi atau apapun bisa tidak dihadirkan ataupun benar-benar akan sangat tertutup gitu, karena ini kekerasan seksual gitu yang dilakukan oleh Agus ini gitu. Nah, untuk diketahui juga bahwa selama sidang ini juga Agus didampingi oleh 19 orang pengacara, Wayan.
Namun yang kemarin pertama kali datang untuk sidang perdananya hanya ia didampingi hanya oleh 7 pengacara saja gitu. Kemungkinan untuk pembuktian besok dia akan didampingi oleh 19 orang pengacaranya gitu. Seperti itu, Oke, Wayan. baik. Terakhir Kak Hans, sampai sejauh ini hingga masuk ke persidangan, total ada berapa korban Agus Buntung dan ada berapa saksi yang nanti akan muncul dalam ruang sidang? Silahkan. Baik, untuk saksi-saksi kemungkinan kalau untuk korban sendiri ya untuk korban sendiri jumlah pasti yang hingga saat ini berjumlah 17 orang. Kemudian untuk saksi-saksinya kita belum tahu, kita belum dapat informasi berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan saat sidang. Namun kemungkinan besar tidak bisa semuanya ya, karena saya pernah bertanya langsung terkait kondisi saksi saat termasuk korban-korban yang mengalami pelecehan seksual. Mereka rata-rata trauma, bahkan ada yang putus kuliah, terus ada juga yang eh, setiap hari berkonsultasi dengan salah satu dokter di rumah sakit jiwa. Artinya, seluruh korban ini tidak memiliki kekuatan untuk hadir di persidangan. Jadi meskipun korban pastinya ada 17 orang, korban pelecehannya, baik yang sudah dilecehkan, mohon maaf, disetubuhi, ataupun hanya dilecehkan gitu. Namun Ya. kemungkinan besar saksi-saksi yang akan hadir tuh hanya beberapa saja gitu. Seperti itu, Wayan. Oke. Baik, terima kasih kontributor Liputan6.com Hans Bahanan untuk perkembangan terkini dari kasus dugaan pelecehan seksual Agus Buntung. Selamat kembali bertugas dan sehat-sehat di sana ya. Terima kasih, Mas Wayan. Baik, dari kasus Agus Buntung, sahabat Liputan 6, saya ingin mengajak Anda terbang ke Kalimantan untuk mengecek situasi terkini dari ambruknya jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Saya ingin mengajak Anda juga untuk berjumpa dengan kontributor Liputan6.com Awaludin Jalil untuk informasi selengkapnya. Halo, selamat siang. Siang Mas Wayan. Ya, baik. Kak Awaludin, saya ingin menanyakan bahwa terkait siang ini, seperti apa kondisi terkini dari jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan? Silakan. Baik, sejak Kamis dini hari setelah ditabrak oleh truk semen, eh, kondisi jembatan masih belum bisa dilalui karena yang pertama memang roboh dan nggak bisa dilintasi oleh kendaraan jenis apapun. Terus yang kedua truknya juga belum dievakuasi. Nah, untuk saat ini memang ada upaya pengalihan arus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir maupun Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Ada 2 alternatif jalur yang diberikan. Yang pertama jalur hauling milik perusahaan tambang batubara. Kemudian jalur lain yang memang sangat jauh sekali untuk dilintasi. Nah, sementara ini belum ada kabar soal bagaimana proses perbaikan jembatan tersebut. Mengingat memang jembatan ini sangat vital karena menghubungkan 2 provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi jalur alternatif yang dibuat hari ini, yang dibuat sejak kemarin itu hanya jalur alternatif terdekat melewati jalan hauling itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil atau logistik dan pengangkut BBM. Selebihnya baik itu bis penumpang yang biasa melintasi Trans Kalimantan itu harus melewati jalur lain, yaitu melewati Batu Licin. Kemudian secara kondisi jalan memang kecil dan jauh dan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Sementara itu untuk kondisi truk semen belum bisa dievakuasi mengingat jembatan yang runtuh. Terus kemudian dua orang sopir dan kernetnya masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi paling parah dialami oleh kernet yang alami patah kaki. Demikian Mas Wayan. Ya, selain faktor truk semen yang menabrak, apakah ada faktor pemicu lain yang menyebabkan jembatan ini ambruk atau roboh? Silakan. Sejauh ini dari laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Pasir, penyebab utama memang saat truk ini hendak melewati jembatan tersebut karena memang turunan cukup curam sehingga kehilangan remblong dan kehilangan kendali.
truk menabrak salah satu pilar sehingga kemungkinan besar bisa dipastikan bahwa penyebab runtuhnya jembatan ini adalah tabrakan tersebut, tabrakan tunggal. Oke, baik. Kak, seperti apa kondisi sopir truk dan juga konektor semen ini? Apakah masih dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit mana? Ada informasi detailnya kah? Saat ini supir truk hanya mengalami luka lecet ya. Dari Ya. laporan yang kita terima dari Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya milik Kabupaten Pasir, supir atas nama AM ini hanya mengalami luka lecet di kaki, sementara kernet yang berusia 32 tahun alami patah kaki. Tapi eh, memang waktu proses evakuasi kemarin juga cukup dramatis ya, karena mereka berdua tergencet dalam kabin truk mereka. Demikian, Wayan. Oke, baik. Adakah kesaksian warga sekitar terkait insiden ambruknya jembatan ini? Ya, dari informasi yang kita himpun, kejadian kan sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari, sehingga tidak banyak orang, sementara lingkungan di sekitar jembatan juga cukup tidak langsung berdampingan dengan pemukiman, sehingga warga cuma mendengar suara tabrakan, kemudian membantu berupaya membantu proses evakuasi supir. Cuma karena posisinya yang sulit untuk dievakuasi secara manual oleh warga, mereka kemudian memanggil pihak BPBD dan instansi terkait, Wayan. Oke, terakhir Kak, apakah ada statement atau pernyataan resmi dari pihak terkait atau pemerintah provinsi terkait musibah ini dan juga seperti apa solusinya di masa mendatang? Silakan. Sejauh ini yang kita coba gali dan kita kejar, terutama dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya, karena ini kan jalan negara, jalan lintas provinsi, belum ada jawaban apapun terkait akan seperti apa kondisi jalan ini. Baik pemerintah Kabupaten Pasir maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hanya sedang mengupayakan jalur alternatif terbaik untuk pengguna jalan yang lain. Walaupun memang masih sifatnya sementara ya, menggunakan jalan hauling batubara, jalan angkut untuk muatan batubara. Nah, ini yang kemudian masih sedikit menjadi keluhan warga. Kalau kemudian proses ini tidak cepat dilakukan perbaikan terhadap jembatan tersebut, mereka tentu akan berjalan beriringan dengan muatan batubara itu yang muatannya yang nggak kecil, sangat besar. Demikian, Wayan. Oke, baik, terima kasih kontributor liputan6.com Awaludin Jalil untuk informasi terkini dari ambruknya jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Terima kasih ya Kak. Siap. Baik, sahabat Liputan 6 dari Kalimantan, kami ingin mengajak Anda untuk kembali ke Jakarta untuk mengecek situasi dan juga perkembangan terkini dari Glodok Plaza Jakarta yang terbakar pekan ini hingga viral di medsos. Untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk terhubung dengan jurnalis liputan6.com, yakni Asni Daryani atau yang biasanya saya apa dengan Mbak Ulil. Oke, segera saya sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Wayan. Oke, baik. Sebelum kita mengecek sisi lain dari Glodok Plaza, saya ingin mengupdate situasi terkini terkait korban meninggal dunia maupun korban yang hilang. Ada berapa? Silakan, Kak. Oke, hingga Jumat pagi jumlah korban yang dinyatakan hilang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza jadi 14 orang, sementara 6 jenazah telah ditemukan di reruntuhan kebakaran. Seperti itu Kak Wayan. Oke, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau boleh kita menoleh ke belakang, seperti apa sih sejarah awal Glodok Plaza yang kemarin terbakar hingga viral di medsos? Baik, seperti bangunan tua lain di Jakarta, gedung Glodok Plaza juga hasil alih fungsi. Sebelum era kemerdekaan, bangunan ini dipakai sebagai lembaga pemasyarakatan khusus, tempat para narapidana, terutama yang akan menjalani hukuman mati, ditahan. Penjara yang dibangun pada 1743 itu mulanya hanya digunakan untuk menahan warga Tionghoa yang memberontak pada Belanda. Seiring waktu, banyaknya pemberontakan di berbagai daerah, termasuk di luar Jawa, membuat para tahanan dari pulau lain ditampung di sini, membuat kondisinya jadi kian tidak layak. Di antara para tahanan, ada yang disiksa tentara Belanda karena dianggap tidak patuh, tidak sedikit pula tahanan yang meninggal dunia karena kelaparan. Kondisi yang kumuh membuat penjara tersebut jadi pusat penularan berbagai penyakit, termasuk disentri.
Tragedi demi tragedi yang terjadi membuat bangunan tersebut akhirnya dipercaya angker. Sampai pada 1977, bangunan Glodok Plaza berubah total saat diresmikan sebagai pionir pusat perbelanjaan modern di Indonesia. Penjara otomatis ditutup, membuat 500-an tahanan dipindah-binakan ke Lapas Cipinang saat itu. Demikian, Kawayan. Oke, dan kabarnya ada sejumlah tokoh publik yang sempat dan pernah ditahan di sana. Bener nggak sih, Kak? Dan siapa aja? Baik, ya betul. Salah satunya di tahun 1940-an, wakil presiden pertama kita, Bung Hatta, pernah ditahan di penjara yang dulunya dikenal dengan nama Strandvinrigtig Glodok ini selama 10 bulan. Kemudian di dekade 60-an, penjara Glodok dipakai untuk menahan orang-orang yang dianggap tidak nasionalis dan berorientasi barat. Salah satunya adalah band legendaris Kus Plus atau saat itu masih bernama Kus Bersaudara. Pada 1965, Yon, sang vokalis, dipanggil pihak berwajib dan dipenjarakan di LPK Glodok karena dianggap memainkan musik barat ala The Beatles. Yon dipenjara selama 3 bulan bersama personil lain yang juga merupakan kakak dan adiknya. 3 bulan kemudian mereka dibebaskan. Demikian, Kak. Oke, dari pejabat publik sampai musisi ya pernah merasakan ditahan di Glodok. Baik, Kak, apakah kebakaran yang terjadi baru-baru ini memiliki kaitan simbolis dengan masa lalu dari gedung tersebut? Baik, sampai sekarang penyelidikan terkait kebakaran Glodok Plaza masih berlangsung, jadi kami belum bisa menyimpulkan apapun. Oke, baik. Tadi juga disinggung sebagai salah satu pionir dari pusat perbelanjaan di Indonesia. Apa saja daya tarik Glodok Plaza sebelum akhirnya dilalap oleh si jago merah? Silakan, Kak. Baik, selain jadi ikon wilayah pecinan, Glodok Plaza dikenal luas sebagai pusat elektronik. Letaknya yang strategis, lengkapnya barang berharga murah, membuatnya jadi incaran para pengunjung, tidak hanya dari dalam Jakarta, namun juga berbagai daerah di Indonesia. Demikian, Kawayan. Oke, terima kasih Kak Ulil untuk informasi terkait Glodok Plaza Jakarta yang terbakar pekan ini. Selamat kembali bertugas dan sehat-sehat ya, Kak. Terima kasih kembali. Oke, sahabat Liputan 6, itulah Liputan 6 update edisi hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak Anda untuk meluangkan waktu sejenak melawan hoax bersama presenter AI Liputan6.com. Silakan. Halo Sobat Liputan6.com. Lagi ramai berita heboh soal kabar naik komuter lain gratis dengan menggunakan kartu lansia. Informasi ini disebarkan salah satu akun Facebook pada 6 Januari 2025. Akun Facebook itu mengunggah narasi bahwa PT Kereta Komuter Indonesia menawarkan fasilitas gratis bagi warga lansia dengan menggunakan kartu lansia. Untuk mendapatkan layanan tersebut, warga lansia diminta mendaftar terlebih dahulu. Nantinya, lansia akan mendapatkan kartu lansia untuk naik KRL komuter lain dengan gratis. Penelusuran tim Cek Fakta Liputan6.com mengungkap bahwa klaim tersebut tidak benar. KAI Komuter lewat akun X-nya, @komuterline menyebut bahwa kabar tentang KAI Komuter menawarkan fasilitas gratis untuk lansia melalui program kartu lansia ternyata tidak benar. KAI Komuter menduga bahwa kabar tersebut merupakan modus penipuan yang mencatut nama mereka. Masyarakat dan pengguna KRL diminta untuk waspada. Dikutip dari Antara, KAI memang mengadakan potongan reduksi sebesar 20% untuk lansia dengan syarat tertentu. Reduksi lansia adalah potongan harga tiket yang diberikan kepada penumpang berusia najis 10 tahun atau lebih. Reduksi lansia berlaku pada semua kelas pelayanan. Untuk mendapatkan potongan reduksi lansia, wajib untuk mendaftarkan diri atau registrasi terlebih dahulu. Namun, reduksi KAI biasanya digunakan untuk kereta jarak jauh, bukan KRL komuter lain. Jadi jelas ya, Sobat Liputan6.com, kabar tentang KAI Komuter menawarkan fasilitas gratis untuk lansia melalui program kartu lansia ternyata tidak benar. Faktanya, KAI Komuter tidak pernah menawarkan program tersebut. Nah, Sobat Liputan6.com, kalau melihat berita yang mencurigakan, kita harus pintar untuk mengeceknya. Istilahnya, saring sebelum sharing. Jika kamu memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan menyampaikan di email kami atau hubungi chatbot WhatsApp Liputan 6 Cek Fakta di nomor yang tertera di samping saya.
Baiklah, saya Tetet, presenter Artificial Intelligence Liputan6.com, undur diri. Kembali ke studio. Oke, terima kasih Ted. Dan akhirnya saya akhiri Liputan 6 Update edisi Jumat 17 Januari 2025. Saya Wayan Diananto beserta awak redaksi undur diri. Tetap sehat. Sampai jumpa. Tren bisnis kopi keliling dengan menggunakan sepeda yang sering disebut sebagai Starling telah mengalami perkembangan signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Starling identik dengan penjual kopi instan keliling. Kini, muncul Starling modern yang menjual kopi susu kekinian. Di tengah hiruk-pikuk kota, dua fenomena kopi jalanan beradu perhatian. Kopi Starling, sang legenda, dan kopi susu kekinian, pendatang baru yang penuh inovasi. Siapa yang akan memenangkan hati para penikmat kopi jalanan? Bang Juhri yang sudah berjualan Starling cukup lama, sejak 2017, tetap menjajakan kopi keliling khasnya dan tetap percaya masih ada pelanggan yang setia menunggu, walau pendapatannya berkurang sejak adanya kopi keliling kekinian. Tahun 2017, tiap bulan ya bisa 3 juta sehari, tergantung, kadang 200, kadang 250 gitu. Kopi sederhana yang sudah memiliki banyak pelanggan pun kini harus bersaing dengan tren baru. Ray, pemuda berusia 22 tahun, menarik perhatian karyawan muda dengan kopi susu gula aren dan beragam varian kopi lainnya. Dengan mengayuhkan sepeda kopi kelilingnya, ia langsung menaruh dagangannya di tempat dirinya biasa mangkal menjajakan dagangannya. Untuk sejauh ini, suka duka yang pernah saya alamin pahitnya itu, dulu kita dari zaman COVID, tahun 2020 itu kita sering banget kejar-kejaran sama Satpol PP dan sering banget lah kita kayak kucing-kucingan gitu sama Satpol PP. Sering banget, saya juga pernah ketangkap sama Satpol PP dan itu disuruh nyapu pada zaman COVID itu. Kopi sepeda kekinian hadir membawa tren baru dengan biji kopi lokal berkualitas, berbagai variasi rasa, dan tampilan menarik. Namun, berbagai kendala pun kerap mereka hadapi di jalanan. Kendala ini paling yang kita kendalain adalah susah nyari lapak sih kadang. Lapak dalam arti kita kan kayak buat nyari tempat aja mangkal itu kadang susah banget sih. Kita pinter-pinternya kita aja kendalanya itu. Karena kadang ada aja beberapa faktor kayak dari preman minta uang setoran atau uang kebersihan segala macam itu sih. Kopi Starling. Diperkirakan ada lebih dari 20.000 penjual kopi Starling di Indonesia dengan konsentrasi utama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sementara, kopi gerobak kekinian mulai berkembang pesat sejak tahun 2018 dengan pertumbuhan hingga 500% pada tahun 2022. Kopi Starling unggul dalam kesederhanaan, harga terjangkau, dan hubungan personal dengan pelanggan. Sementara kopi gerobak kekinian lebih menarik bagi generasi muda yang peduli pada rasa dan kualitas, serta ingin pengalaman ngopi yang lebih modern tanpa perlu ke kafe mahal. Para penikmat
Penikmatnya pun beragam, ada yang tetap setia menikmati kopi Starling sederhana, ada pula yang lebih memilih kopi kekinian. Mereka pun punya alasan tersendiri untuk menikmati rasa kopi sesuai selera masing-masing. Ya ngopi buat penyemangat aja gitu, udah kebiasaan juga sih. Jadi udah ya sesuatu yang kebutuhan juga sih. Saya spesialis kopi hitam sih, ya sukaan. Apalagi kan kita biasa di jalan ya, fokus gitu kan, nggak kena kopi, wah puyeng malah. Wah bukan main, iya. Karena saya biasanya kan kalau siang-siang gitu ya, cuacanya panas, terik-terik itu kan bikin ngantuk. Selain ningkatin mood, terus saya juga memang selera kopi gitu ya. Emang saya pingin melekin mata gitu loh. Jadi kan ada kandungan kafeinnya juga di kopi, jadi membuat produktivitas saya meningkat gitu. Nggak harus kopi setiap hari sih ya. Karena kalau misalnya saya sesuai kebutuhan saya aja. Kalau misalnya saya lagi pusing, biasanya saya harus ngopi. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Kalau saya pribadi, saya lebih kecampuran yang kopi susu, latte, atau cappuccino. Atau kalau misalnya memang lagi pengen banget ya americano. Dibanding harga dan rasa, saya lebih milih kopi yang ini karena nggak terlalu, range harganya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau misalnya kopi yang Starling kan, udah rasanya juga, saya terus terang jadi asam lambung gitu ya. Kalau misalnya ini lumayan enggak gitu, ya lumayan sih. Jadi mending nambah dikit kopi yang ini gitu. 2 cangkir kopi, 2 cara pandang. Yang satu bertahan dengan akar tradisi, yang lain mengejar inovasi. 2 pedagang kopi kini berdiri berdampingan, tak lagi bersaing tapi saling mendukung. Starling dan kopi kekinian, 2 rasa yang berbeda, kini menjadi satu cerita yang sama. Menghadirkan kehangatan di setiap cangkir, kopi adalah tentang rasa yang menyatukan, bukan memisahkan. Dalam perbedaan, ada kesempatan untuk saling belajar. Tradisi dan inovasi dapat berjalan bersama untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Langit biru cerah, pemandangan yang indah, tanpa kita sadari, itu takkan abadi. Our future is intertwining with the earth, but we hurt our own mother. She's dying and crying for love. Oh no, crying for love. Your love, your love, your love. Catastrophe will come, there is no escape. If you think that you can move to Mars or Moon, jangan mimpi, jangan cuma melamun. Langit biru bukannya merah marun. Jangan biarkan dunia bersedih, karena itu cuma bikin pedih. My friends, there is no planet B. Rumah kita cuma ada di sini.